spreadsheet dalam bidang data analytics gitu ya. Apa aja sih yang akan kita pelajari? Pastinya yang pertama kita belajar dulu nih, apa sih tugas data analytics secara general gitu ya. Kemudian kita akan memahami bagaimana menggunakan spreadsheet untuk tugas data analytics tersebut. Dan kemudian juga kita akan memahami apa pentingnya proses data cleaning dalam hal data analytics. Dan terakhir pastinya kita juga belajar gimana caranya melakukan data cleaning di spreadsheet seperti handle missing data, remove duplicates atau detect outlier. Nah, kenalin lagi, namaku Deta. Teman-teman yang mau connect LinkedIn boleh banget tinggal search aja namaku ini, nama lengkapku ini. Aku lulusan biologi UI. Ya ada sedikit pengalaman lah di bidang biologi. Nah sekarang aku udah jadi full time data analis di perusahaanku yaitu Alvino Catur Sentosa. Kenapa aku bisa join full time sebagai data analis? Karena salah satunya aku join Revoyu ini sendiri gitu. Nah kita masuk ke materi langsung ya. Apa itu data analytics? Nah data analytics sendiri terdiri dari dua kata, data dan analytics ya. Data itu adalah koleksi atau kumpulan dari angka, nilai yang akan mengandung informasi ketika dianalisa. Sedangkan analitik sendiri adalah sebuah bidang ilmu yang melakukan analisa value gitu ya, untuk menghasilkan informasi dan mendapatkan konklusi gitu ya. Contoh data sendiri itu apa? Contoh misalnya nilai matematika dari murid SMP 1 pagi sore atau indeks harga konsumer gitu ya di 2021. Nah, sedangkan analisa itu sendiri adalah perkembangan dari data itu sendiri. Jadi ketika kita memahami skill matematika gitu ya dari student SMP 1 pagi sore dalam analisa basis tahunan atau yearly, itu adalah proses analytics. Nah, salah satu tools yang ibaratnya lumayan all around lah, lumayan bisa membantu kita untuk melakukan proses data analytics secara lengkap itu adalah spreadsheet gitu. Apa itu spreadsheet? Jadi spreadsheet itu juga bisa disebut sebagai digital worksheet. Jadi itu bisa membantu kita untuk menyimpan, mengorganize, bahkan mengurutkan data. Jadi ketika kita menginput data kita di spreadsheet, kita bisa melihat pattern gitu ya, kumpulan informasi dan lebih mudah lah untuk mencari informasi itu sendiri. Kenapa? Karena spreadsheet sendiri mempunyai beberapa fitur yang sangat berguna gitu ya. Salah satunya adalah formula dan function. Formula itu apa? Formula adalah sebuah set instruction yang digunakan untuk melakukan kalkulasi atau perhitungan secara spesifik. Biasanya di depannya akan ada tanda sama dengan. Contohnya apa? Contohnya adalah add gitu ya. Add itu untuk menambahkan. Kemudian subtract untuk berkurang, multiply itu untuk mengkali, kemudian divide untuk membagi gitu. Nah, function sendiri adalah perintah yang sudah disimpan yang akan secara otomatis melakukan spesifik proses gitu ya, yang sudah ada di spreadsheet. Jadi ibaratnya misalnya kalian memerintahkan coba urutkan. Nah, si spreadsheet itu udah punya function-nya. Dia akan melakukan perintah mengurutkan data itu sendiri di spreadsheet. Biasanya untuk spreadsheet sendiri tools yang biasa dipakai adalah Excel ya dan Google Sheet. Ya teman-teman pasti aku yakin di sini udah sering banget megang Excel dan Google Sheet ya. Cuman bagi yang belum nggak apa-apa, kita nanti coba belajar untuk pakai Google Sheet di malam ini. Nah, dalam spreadsheet sendiri ada basic yang perlu kalian pahami gitu ya. Jadi ada fitur ini basic banget tapi lumayan fundamental lah untuk pengolahan data. Apa? Yang pertama adalah sel. Sel itu adalah satu kotak yang berisikan satu unit data. Ya. Kalau di gambar ini yang warna merah. Nah, sel yang warna merah ini memiliki alamat atau memiliki indeks A2 gitu ya. Memiliki alamat atau letaknya ada di A2. Jadi indeksnya adalah A2. Sedangkan row adalah kumpulan sel. Jadi ketika sel itu ada banyak gitu ya, tapi dia susunannya itu ke samping gitu ya. Ke samping itu akan disebut sebagai row. Nah, kalau di gambar itu yang warna kuning. Nah, alamatnya yang mana? Alamatnya adalah A3 sampai D3 gitu. Nah, untuk kolom adalah kumpulan sel yang tersusunnya ke bawah.
ya, namanya kolum. Kalau di sini yang warna hijau, ya beririsan dengan yang warna kuning ini. Alamatnya yang mana? Yang ada di C1 sampai C4 gitu. Kenapa sih kita harus tahu ini? Karena ini akan kepake banget nih ketika kalian mau ngolah data, ada istilah, row-nya yang mana, row-nya udah sampai berapa gitu, terus kolomnya pakai yang mana, itu akan sering banget kepake, berulang-ulang gitu ya. Kenapa gitu ya, kenapa akan kepake banget, karena ya sehari-hari kita itu udah biasa banget untuk mendeliver atau menggunakan data, bahkan menyediakan data itu bentuknya adalah tabel, pasti ya. Kalau bentuknya urutan misalnya, 90,8,100 itu kan susah banget ya, susah banget untuk, melakukan olah data gitu ya, secara digital. Maka memang, tadi pengertian row dan kolom itu penting gitu. Nah kenapa? Karena ada istilah istilah lain gitu. Jadi kolom itu biasa disebut sebagai variabel atau atribut. Sedangkan row biasa disebut sebagai unit observation, sebuah unit gitu ya. Maksudnya apa? Misal ya, untuk row pertama ada user namanya Anya ya. Dia memiliki atribut produk. Jadi dia beli produk ya, produknya apa? Blouse A. Harganya berapa? 90. Terus tipe pembayarnya adalah bank transfer gitu. Jadi kalau row itu bisa disebut sebagai unit gitu ya, menunjukkan satu unit, ibaratnya ada berapa nih, observasi yang kita lakukan gitu. Kalau kolom adalah apa yang kita observasi, atributnya apa, variabelnya apa, gitu. Nah, untuk proses data analitik sendiri, itu sebenarnya ada banyak ya. Dari pertama pastinya harus ada nih proses pengumpulan data gitu ya, karena data itu baru ada kalau ada apa, kalau ada yang menginput gitu, kalau ada, pengambilan data gitu. Nah, dari data yang sudah terinput, lalu ada proses data collection. Jadi data itu disimpan dengan rapi gitu ya, dengan rapi dan gampang, diakses. Itu namanya data collection. Data collection, ketika data itu sudah tersimpan, dengan rapi dan gampang diakses, maka data itu bisa dibersihkan, gitu ya. Dibersihkan untuk apa? Untuk lanjut ke proses analisa itu sendiri. Nah, hasil analisa akan diinterpretasikan oleh kita sendiri gitu ya, dan kita komunikasikan dengan membuat sebuah visualisasi, gitu. Nah, malam ini memang kita akan, simulasi di proses data cleaning. Emang data cleaning itu ngapain sih, Kak? Gitu kan. Apa sih itu data cleaning gitu ya. Jadi sebenarnya data cleaning itu adalah suatu proses ketika kita mendeteksi nih. Jadi kita deteksi, oh ternyata ada ini, ada ini, ada ini gitu kan. Nah setelah kita deteksi apa? Kita koreksi ya. Koreksi itu bisa berupa kita langsung tulis langsung gitu ya, perbaiki atau memang kita nge-remove. Nah, apa nih yang kita deteksi? Apa yang kita koreksi gitu ya adalah, record atau observasi gitu kan, atau data yang error, yang korup dan inaccurate gitu. Itu adalah proses cleaning. Jadi kita akan mendeteksi dan correcting data-data yang, error gitu ya, yang enggak sesuai lah gitu. Nah, kenapa sih data cleaning itu perlu gitu ya, kenapa sih penting gitu ya, bukannya kita udah nyimpen dengan rapi. Nah, perlu diingat ya teman-teman, di sini ada istilahnya garbage in, garbage out. Serapi apapun data, kalau data itu nggak bersih, data itu tidak menggambarkan situasi asli ya, ya hasil analisa kita nggak akan nggak berarti nggak bisa menggambarkan situasi asli gitu. Jadi se-advance apapun analisa kita, kalau datanya aja udah kotor, itu nggak berarti gitu loh. Nggak ada insight yang memang meaningful di situ. Jadi memang, analisa kita dipengaruhi oleh kualitas dari data kita sendiri gitu. Apakah data tersebut memang benar-benar menggambarkan situasi asli gitu. Nah, biasanya ngapain nih, Kak? Biasanya kita data cleaning itu ada proses apa gitu ya. Sebenarnya memang beda-beda setiap data cleaning, proses data cleaning tuh di masing-masing orang tuh beda. Cuman ada 3 hal yang pasti dilakukan, ya ini udah pasti dilakukan, ini kayak default-nya lah gitu. Yang pertama adalah kita akan nge-remove duplikat. Yang kedua adalah kita akan meng-handle data-data yang kosong dan yang irrelevant. Dan terakhir adalah kita akan meng-exclude data yang termasuk outlier. Oke, kita masuk ke tahapan pertama ya, untuk nge-remove duplikat.
Duplikat itu apa sih, Kak? Duplikat itu adalah, data yang keripit nih. Jadi dia isinya sama, informasinya sama, tapi keulang. Jadi jadinya membuat row baru, membuat, unit observasi yang baru, gitu. Jadi ibaratnya, ini sebenarnya orangnya sama nih, tapi jadi kehitung 2. Nah itu duplikat. Nah, kenapa si duplikat ini bisa terjadi? Ketika kita melakukan kombinasi data dari berbagai sumber. Misal kita lupa nih, oke kita ngambil data dari, Excel folder folder A, kita gabungin sama Excel di folder B. Oh ternyata ada row yang ke-double gitu, karena memang mereka ini, si row ini ada di dua folder tersebut, gitu. Yang kedua, ketika memang, saat proses penginputan data itu sendiri, ya, saat proses penginputan data itu sendiri. Nah, biasanya memang user nih yang input ya kan, orang, bisa user langsung gitu ya, atau memang ada yang input data, ada yang tim menginput data. Nah, bisa aja seketika user menginput data itu dia mencet submit-nya itu 2 kali. Yang pertama dia mikir, "Oh itu belum ke-submit," bisa aja kayak gitu ya. Jadi dia nggak sengaja, apa namanya, membuat data itu duplikat. Yang kedua adalah ketika dia memang sengaja. Kenapa? Karena, yang pertama itu ada yang nggak sesuai, atau dia pengen ngubah informasi gitu. Ganti deh, tadi aku booking di jam 7 gitu ya, aku pengen ganti jadi booking di jam 9. Jadi dia 2 kali input, gitu. Itu juga bisa membuat duplikat. Nah, apa nih cirinya? Cirinya ketika, ada user nih, 2 row yang berbeda gitu ya, tapi ternyata punya identitas yang sama, nomor identitas yang sama. Ibaratnya kalau ada data NIK gitu ya, data misalnya, penduduk RTA, ada NIK yang sama 2 kali muncul gitu. Itu kalau orang nggak nyadar ya, itu ada duplikat, pasti akan kehitungnya, 2 padahal orangnya 1 gitu. Itu untuk duplikat ya. Next adalah untuk data yang kosong, handle missing data. Biasanya ada beberapa cara nih untuk menghandle missing data. Untuk di Google Sheets sendiri ada beberapa cara yang bisa diikuti. Yang pertama adalah kita bisa pakai filter, ya, kita pakai function filter, kita pakai formula atau pakai function yang lain. Yang kedua adalah kita pakai pivot table, gitu. Nanti, kita akan belajar menggunakan filter karena memang ini yang paling sering dipakai, paling mudah juga. Nah, oke, itu untuk ngedetect, missing data untuk mencari tahu apakah ada data yang kosong apa enggak. Nah, kemudian kalau udah ketemu diapain nih, Kak, ya kan? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita bisa ngedrop, kita bisa remove langsung ketika memang si data itu, jumlahnya sedikit atau ya jarang lah, muncul atau memang random aja gitu. Ternyata row-row yang di sebelahnya tuh kosong atau angkanya tuh, nggak jelas gitulah. Nah, itu bisa remove aja. Nah, kalau misalnya, dalam satu kolom ya, ingat kan kolom yang mana? Ya, kolom itu adalah yang ke bawah, yang dia kumpulan row ke bawah. Nah, dalam satu kolom itu ada banyak nih row-row yang kosong, banyak data-data yang kosong. Ya kita simply, remove aja si row itu. Ibaratnya ya informasi dari atribut di kolom tersebut nggak lengkap gitu ya, kita nggak punya informasi apapun karena banyak yang kosong. Jadi kita nggak bisa pakai nih atribut yang ini, gitu. Jadi kalau misalnya dalam satu row yang kosong banyak yang kosong bisa langsung di-drop aja, kita ilangin si kolom itu sendiri. Nah, yang kedua adalah impute. Impute ini adalah kita menghitung nilai ya, nilai yang kosong berdasarkan, data yang ada di kolom-kolom lainnya. Contoh misalnya, ada tabel transaksi ya kan transaksi. Transaksi kan ada apa ya, ada, pastinya ada data, quantity ya, jumlah barang, ada harga satuan barang gitu ya, dan ada total harga yang harus dibayar. Nah, total harga kan biasanya itu adalah quantity dikali unit price. Nah, ada kalian misalnya nemu nih, "Oke Kak, ada satu nih row yang kosong di total harga." Tapi data di, quantity dan, unit price itu masih ada. Jadi kita bisa nih nge-input. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi kita ya udah masukin data total harga dengan apa, dengan mengkalikan, si quantity dengan unit, price gitu ya, dengan harga satuan.
Nah, ini hanya bisa dilakukan ketika kalian yakin udah bener, udah fix, memang udah jelas gitu ya, ketergantungan antar, angka itu seperti apa, gitu ya. Udah yakin nih, oke, total harga itu pasti pasti quantity dikali unit, price. Nggak perlu mikirin tax Kak, nggak perlu mikirin PPN, oke lakuin gitu ya. Tapi kalau kalian nggak yakin itu jangan, ya. Perlu ya tanya tentang si, user-nya yang pakai data gitu ya. Nah, yang kedua adalah flag. Nah, flag ini adalah kita menandakan mana data yang kosong. Kalau tadi kita kita menginput suatu nilai, tapi inputnya nggak boleh sembarangan. Yang kedua, ini kalau kita nggak yakin gitu kan, "Aduh nggak yakin Kak, ini isinya apa?" Gitu kan. Nah, untuk angka-angka yang numerik, kita bisa isi dengan angka 0, ya, dengan angka 0. Tapi untuk yang datanya kategorikal, kita bisa, isi aja dengan membuat kategori baru misalnya dengan kata-kata missing gitu ya atau, eee, unknown gitu ya. Sehingga kita membuat suatu kategori baru yang bisa menandakan, "Oh ada loh data yang kosong, ada loh data-data yang tidak terisi," gitu ya. Jadi kita benar-benar nge-flag, "Nih data yang kosong," gitu. Nah, dari beberapa cara yang tadi udah aku jelasin, kita perlu banget untuk apa ya, memperhatikan, apa ya, karena apa, missing value itu nggak sama dengan default value. Misal, eee, ada data 0, 0 gitu ya, itu nggak bisa langsung kalian interpretasikan sebagai missing value ya. Ya dia bisa aja missing atau memang default gitu ya, tapi nggak bisa dua-duanya gitu. Karena memang missing value itu datanya tuh kita tidak tahu, kita unknown gitu ya. Ya misalnya ada nih research gitu ya, kita melakukan research, oke beberapa orang nggak lupa nih tentang pengalaman dia pas kecil pernah nggak ya dibully gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa bilang dia nggak pernah dibully ya kan, karena dia lupa, ya kan. Pasti kita akan menandai, oh, unknown gitu, tidak diketahui. Tapi bukan berarti dia tidak pernah dibully ya, mengerti ya apa namanya, maksudnya gimana. Sehingga sehingga apa, ketika setiap kali kita ngedrop atau nge-input value dari data yang kosong, kita kehilangan informasi sebenarnya. Memang paling banyak itu jadinya kita, metode yang paling sering dilakukan adalah membuat flag, begitu. Nah itu untuk handle missing data. Next, kita akan, belajar gimana kalau ada irrelevant data. Irrelevant ini maksudnya gimana? Misalnya ada data yang memang sebenarnya nggak dipakai nih di analisa kita, gitu ya. Jadi, mau dia ada mau nggak ada itu nggak solve problem yang kita miliki. Nah, ada 2 cara, ada column wise sama row wise. Column wise itu kayak gimana? Misalnya kita pengen, analisa data, kesehatan ya dari suatu populasi. Gimana sih, tren kesehatan di daerah ini gitu kan. Maka dari itu ya data dari, nomor handphone yang nggak akan perlu gitu ya. Nah itu bisa kalian remove. Yang kedua adalah row wise. Row wise itu adalah ketika misalnya, eee, ada kumpulan data nih ya kan, tabel. Nah, dalam suatu kolom, dalam suatu atribut gitu ya, ada beberapa kategori. Contoh misalnya ada kolom, negara, ada negara, ASEAN misalnya. Oh ternyata dari seluruh data kita hanya ingin analisa data Indonesia gitu. Ya udah kalian bisa filter aja, ambil row-row yang, Indonesia gitu. Itu untuk handle irrelevant data. Nah, terakhir nih untuk handle outliers data. Tadi kita udah apa? Tadi kita, udah, tadi apa ya, remove duplikat. Kita udah menghilangkan duplikasi, kita udah handle kalau ada data yang kosong, kita juga udah handle kalau ada data yang irrelevant. Yang terakhir adalah gimana kalau ada outlier gitu ya. Sebelumnya outlier itu apa ya, jadi outlier itu adalah sebuah nilai. Nilai ya. Artinya apa? Kehadiran outlier itu hanya ada di data numerik. Data numerik itu apa? Misalnya kayak ya, nilai transaksi, misalnya apalagi ya, nilai transaksi, durasi, pokoknya yang angka lah, ibaratnya data-data angka.
Nah, outlier itu apa? Adalah sebuah angka atau value yang sangat amat berbeda secara signifikan different dari seluruh observasi gitu. Dan kadang kehadirannya dia walaupun cuma sedikit gitu ya, 1/1000 misalnya, itu, karena ada dia itu bisa mengubah, apa namanya, hasil agregasi, itu bisa aja karena ada outlier. Nah, oke, sekarang gimana nih cara kita nge-detect mana aja sih, value-value yang akan dianggap sebagai outlier. Jadi outlier itu memang melihat nilainya ya kan, melihat persebaran data. Persebaran data itu adalah, posisi data, misalnya data transaksi gitu kan, kita akan, tentukan nih, mana posisi data di persentil Q1. Persentil Q1 artinya apa? 25% data terkecil, itu Q1, itu posisi Q1 ya. Kemudian Q2 adalah 50% data terkecil, jadi posisinya ada di urutan ke-50%. Ketiga, posisinya ada di urutan ke-75%. Nah, jadi memang kalau outlier itu hubungannya ke, apa namanya, ke posisi data itu sendiri. Apakah kecil banget, apakah besar banget. Nah, kecil banget, besar banget tahu dari mana? Ketika memang dia tuh jauh banget nih dari Q1-nya atau Q3-nya. Jauh dari Q1 artinya itu apa? Ya kecil banget, angkanya kecil banget gitu ya. Kalau Q3 apa? Angkanya besar banget. Nah, jaraknya tuh berapa jauh, Kak? Berapa jauh? Ketika memang 1,5 kali dari jarak antara Q1 dan Q3 atau disebut sebagai IQR di sini, interquartile range. Interquartile range. Ya. Gimana cara ngitungnya? Ketika memang Q3 dikurang Q1. Jadi simply kurangin aja, 3 kurang Q1 itu namanya IKR. Ya, berarti 1,5 kali jarak antara Q1 sama Q3 yang lebih kecil daripada Q1, berarti itu outlier. Kalau lebih besar daripada Q3, berarti itu juga outlier. Nah, ini rumusnya. Apa yang tadi aku jelasin itu bisa kalian interpretasikan dalam rumus yang di bawah ini. Jadi outlier adalah nilai yang lebih kecil dari Q1 dikurangin 1,5 kali IQR atau lebih besar dari Q3 ditambah 1,5 kali dari IQR gitu. Tapi nggak semua outlier itu, bersalah gitu ya. Itu harus dibuktiin. Jadi ya dia kalau kalian nggak pernah membuktikan outlier itu salah apa enggak, ya mereka nggak bersalah gitu. Jadi memang, outlier tuh nggak bisa selalu dihilangkan. Ketika menghilangkan dari outlier itu harus ada alasan yang kuat. Misalnya ketika ketika memang, adanya dia gitu ya, hasil analisa itu jadi aneh, jadi mencurigakan gitu ya. Itu bisa kalian, remove. Tapi perlu juga nih kalian investigasi, kira-kira kenapa dia bisa muncul. Oke, karena kesalahan sistem, ya udah buang aja. Oh, ternyata memang ada misalnya ada customer yang apa ya, yang apa ya, yang sultan banget gitu ya, transaksinya gede banget, sultan banget, dia lagi coba, transaksi, itu kan suatu insight baru juga. Nah, makanya memang nggak semua outlier bisa langsung serta-merta dibuang, gitu. Oke, tadi kita udah menyelesaikan semua tahapan data cleaning. Nah, terus next-nya apa? Setelah data cleaning selesai, next-nya adalah kita melakukan EDA atau exploratory data analysis. Nah, si EDA ini ngapain? EDA ini sebenarnya adalah proses yang paling penting. Kenapa? Kalian akan melakukan, preliminary investigation. Jadi kalian akan menginvestigasi nih, mencari tahu apakah di dalam data tersebut ada pattern, ada anomali, ada, bahkan kalian juga bisa uji hipotesis atau cek asumsi gitu ya. Menggunakan apa? Menggunakan statistik dan juga pakai, graphical visual representation. Kalian pakai chart kayak line chart, apa namanya, bar chart. Nah, di ide inilah kalian akan menghasilkan chart-chart tersebut. Ini contohnya ya. Contoh misalnya, eee, ada sebuah online store gitu ya, online store itu menjual berbagai tipe, apa ya, footwear. Misalnya, footwear itu rankingnya dari sendal, sepatu, party shoes, hiking boots, sampai formal shoes gitu. Si analis itu bakal ngapain? Analis itu akan
membuat suatu grafik gitu ya, suatu chart yang menunjukkan perbedaan sales trend dalam bentuk visual. Nah, yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan best selling product gitu ya. Misalnya kalian pakai bar chart untuk menunjukkan urutan mana nih, produk yang paling best seller, paling tertinggi penjualannya. Atau misalnya kalian pengen cek gimana sih demografi customer, misalnya customer tuh tersebar di daerah mana paling banyak, customer tuh umurnya paling banyak yang mana, kayak gitu, itu untuk demografi. Atau preferensinya, oke customer yang umurnya sekian biasanya beli barangnya ini, kayak gitu. Dan terakhir adalah customer spending pattern dan atau si, penjualan, terhadap, suatu, periode gitu ya. Itu adalah proses EDA. Jadi memang mostly kalian, dari data-data yang sudah bersih kalian akan explore lah, explore ya kan, explore untuk menghasilkan apa, berbagai macam chart yang akan ada, insight-nya gitu. Sehingga apa, sehingga memang, dalam suatu proses data analytics ya, ada 4 simple step yang pastinya akan selalu kita pakai sebagai data analis. Yang pertama adalah import, pasti dong. Pasti kita akan mengimport data. Kalau datanya nggak diimport, ngambil dari mana gitu kan. Nah, udah diimport tuh kemudian kita apain nih? Ya kita bersihin dulu, ya kan, belum tentu datanya udah bersih. Nah, kalau udah dibersihkan, kita bisa enhance dan analyze. Nah, hasil analisa tersebut kita tampilkan dalam bentuk visualisasi. Nah, sekarang pertanyaannya gimana nih Kak cara membuat visualisasi data, ya kan? Dari berbagai macam chart, gimana caranya kita bisa memilih chart yang sesuai untuk untuk menunjukkanlah hasil analisa kita gitu ya, biar makin ngena ke user. Nah, ada berbagai macam chart yang bisa kalian pakai dengan, tipe-tipe penggunaannya. Biasanya untuk, data yang, apa namanya, kita pengen ngecek hubungan ya, relationship, hubungan antar 2 variabel. Ketika nilai A ada di titik ini, maka nilai B akan menghasilkan titik ini. Itu namanya relationship. Nah, kalau di sini relationship pakai apa? Bentuknya bisa pakai scatter plot ya, bisa pakai scatter plot yang tambahkan dengan bubble size. Jadi titik-titiknya itu akan besar kecil gitu. Nah, yang kemudian apa? Ada comparison. Comparison itu adalah perbandingan. Perbandingan antar kategori. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, mana yang lebih banyak, mana yang lebih, sedikit gitu ya. Biasanya apa? Pakai bar chart. Ya mostly memang pakai bar chart. Itu among items terhadap data kategori. Terhadap kategori, ini perbandingannya terhadap kategori ya misalnya, produk kategori gitu kan, atau terhadap gender, atau terhadap umur gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita perbandingannya terhadap waktu gitu ya, kita akan menggunakan line chart. Perbandingan terhadap waktu maksudnya gimana? Kita ingin membandingkan oke penjualan, di tahun 2020 dengan 2021 dengan 2022, nah itu udah pakai line chart gitu. Bisa juga pakai bar chart, cuman kalau pakai bar chart itu nggak bisa nih banyak kategori, jadi cuma bisa pakai satu kategori doang, ya. Kemudian kalau untuk distribution adalah untuk melihat persebaran data, ya. Misalnya oke kita tuh paling banyak datanya itu, jatuh di angka berapa, oke paling banyak jatuh di angka 5 sampai 10 gitu ya, makanya dia tinggi nih. Nah itu untuk histogram, itu bentuknya bar. Kalau bentuk smooth-nya, itu adalah line histogram. Atau juga bisa pakai scatter plot, kalau ada 2 variabel. Ya kalau yang tadi itu adalah untuk single variable. Nah itu untuk distribusi, lihat persebaran data. Kalau composition, ya komposisi data biasanya dia terhadap, beberapa kategori lah, ya. Itu namanya bisa pakai stack bar. Bisa pakai stack bar atau stack area gitu ya, pokoknya yang bertumpuk lah, bertumpuk-tumpuk itu untuk melihat, komposisi. Mana nih yang mendominasi, ya paling banyak yang dominan itu yang mana, penjualan yang mana, dari yang mana gitu. Di sini macam-macam ya, ada juga waterfall, ada juga pie chart. Yang waterfall, pie chart itu statik bentuknya. Tapi kalau yang, eee, stack 100% bar chart atau stack bar chart itu bentuknya bisa beberapa macam period. Nanti kita akan bahas ini. Oke? Nah, oke. Ini tadi ya, udah aku mention sedikit line chart.
Lancar itu penggunaannya ketika kita ingin ngecek tren. Jadi, tren itu adalah ngelihat apa ya, suatu value terhadap suatu waktu ya. Bisa naik, bisa turun ya kan. Pokoknya lancar itu hanya untuk, perbandingan antar waktu, antar periode. Bisa antar bulan, antar tahun, antar minggu, antar jam, pokoknya dia waktu, bentuknya waktu gitu ya. Jadi memang bisa melihat tren dan juga bisa melakukan perbandingan dan bisa melihat perkembangan growth ya. Dia bertumbuh, naik atau nurun nih gitu. Itu bisa tuh pakai lancar. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika terlalu banyak kategori data. Itu jangan pakai, line chart gitu ya. Karena apa, kan akan menghasilkan banyak line. Nanti apa, nanti akan semrawut. Contoh nih misalnya kalau kalian lihat nih di yang ada di, sini gitu kan, dia membandingkan, wildlife population dari beruang, dolphin, sama whale. Ini 3 aja udah lumayan rame ya, udah lumayan apa ya, user ini akan pusing. Mana nih yang harus diperhatikan tuh yang mana tuh bingung. Jadi kalau terlalu banyak kategori itu jangan ya disarankan jangan. Maksimal maksimal hanya 2. Aku ya biasanya ya, aku tuh 2 aja tuh udah udah inilah, udah mentok banget. Jadi lebih dari 2 jangan, aku saranin jangan, gitu. Kalau misalnya perlu banget nih Kak, ya udah dipisah aja, gitu. Itu untuk line chart. Nah ini untuk bar chart. Bar chart itu untuk melakukan perbandingan gitu ya, comparison. Tapi juga bisa ngecek tren gitu ya, tapi trennya ini terhadap sebuah satuan waktu. Misalnya, oke penjualan di 2025 aja, atau penjualan 2024 sampai 2025, tapi itu akumulasi. Nah, jadi bisa juga ngecek tren nih, mana tren tertinggi gitu kan. Tapi apa nih yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah data kategorikal item, bukan waktu, gitu ya. Kadang juga bisa dipakai, untuk ngecek growth, kalau dia bentuknya, vertikal gitu ya. Kalau, tadi kan ada ya, kalau misalnya di depannya itu perbandingan waktu juga bisa menggunakan bar chart gitu. Ranking juga bisa, kenapa ya? Karena dengan kalian melakukan, perbandingan itu akan kelihatan nih mana nih yang paling tinggi. Nah, akan kelihatan nih ranking pertama berapa, ranking kedua berapa, ranking ketiga berapa. Dan terakhir kita juga bisa melihat distribution, persebaran data gitu ya. Dari, umur sekian sampai sekian, oke yang paling banyak tuh berapa. Itu sendiri adalah sebuah distribution. Apa nih yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan bar chart? Yang pertama adalah, ketika kita menggunakan horizontal. Oh ya, tadi aku lupa jelasin. Bar chart itu ada 2 jenis, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Horizontal itu adalah ketika, kategorikal yang kalian bandingkan, data kategorikal itu ada, apa ya, tidak berurut, tidak ada urutan. Contohnya gender, terus misalnya apa, gender apalagi ya, ini nih yang di sini nih tipe industri, itu bisa juga. Itu bentuknya horizontal. Dan kalau misalnya memang kategori kalian ada banyak gitu ya, ada 10, ya udah kalian pakai data bentuknya yang horizontal. Nah kalau vertikal adalah ketika kategori yang kalian bandingkan itu bentuknya ordinal, sekuental, ada urutannya. Misalnya, small, medium, large, atau younger, terus apa, middle age, senior, itu kan ada urutannya ya. Itu bisa pakai bentuknya vertikal. Tapi perlu diperhatikan untuk vertikal itu nggak bisa memakai terlalu banyak kategori. Karena udah kalau kategorinya kebanyakan itu akan, apa ya, informasinya tuh padat. Jadi nggak, apa ya, susah lah untuk dibaca, gitu. Jadi memang itu yang harus diperhatikan. Nah, next kita ada stack bar chart. Nah, tadi udah tahu ya stack bar chart itu untuk melihat komposisi. Nah, ini juga bisa melihat perubahan antar waktu. Apa yang perlu diperhatikan ketika memang kategorinya terlalu banyak, karena apa, nanti akan pusing gitu. Misalnya nih, enaknya pakai stack bar chart itu banyak informasi yang bisa kalian sampaikan. Contoh misalnya di Q1 untuk produk kategori, untuk, misalnya bagian productivity gitu kan. Misalnya yang terang ini, yang warnanya agak gelap gitu ya, yang agak gelap tahun ini, sedangkan yang warnanya agak terang, yang 500 itu tahun lalu, itu juga bisa kalian pakai. Jadi kalian bisa membandingkan perubahan antar waktu dan juga bisa melakukan, komposisi gitu ya.
Tapi memang nggak bisa terlalu banyak kategorinya, gitu. Nah, next ada pie chart. Pie chart ini adalah, sama digunakan untuk melihat komposisi, tapi dalam satu hal aja, single komposisi. Contoh misalnya dia hanya melihat, penjualan ya, komposisi penjualan terhadap jenis buah. Dia nggak bisa tuh kayak tadi yang, stack bar chart, kan dia macam-macam ya, udah antar kategori, dilihat juga per kuartal gitu ya. Kalau ini nggak, ini cuma satu hal doang. Nah, apa yang perlu diperhatikan, jangan sampai kalian menggunakan terlalu banyak kategori dalam satu, pie chart. Karena apa? Nggak akan ngasih insight apapun. Contoh misalnya yang kalian lihat ya di sini ya, ini user akan bingung nih, ya terus kita harus perhatiin yang mana nih, ya kan? Terus daripada, kita dibanding antara mango sama strawberry, penjualan yang lebih tinggi yang mana? Nggak kelihatan, karena apa? Bentuknya sama gitu kan, ukurannya bentuknya sama gitu, dan nggak ada yang bisa di-highlight. Pie chart akan bagus kalau misalnya kategorinya itu maksimal banget itu 4, itu udah maksimal banget, gitu. Jadi better memang kalau kalian pengen melihat, pokoknya kalau 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 pengen nge-highlight dominasi satu buah, kategori gitu ya, terhadap kategori-kategori lainnya, tapi dalam sebuah single, komposisi gitu ya, nilai yang sama gitu. Itu boleh pakai pie chart dan itu juga nggak bisa banyak-banyak, gitu. Nah, untuk, membuat data visualisasi sebenarnya tools ada banyak. Kita bisa pakai macam-macam, tapi memang setiap tools ini ada kelebihan dan kekurangan, gitu. Di sini kebagi jadi 3 kelompok ya, ada R Python, ada spreadsheet Excel, sama BI tools, data viz tools. Nah, kenapa dibagi-bagi 3 ini? Karena memang, bentuknya akan beda gitu. Contoh R Python itu bentuknya kayak coding. Kalian bikin coding nanti keluar nih, gambarnya gitu. Kalau spreadsheet Excel ya kayak Excel biasa, kita bikin, chart gitu ya dari tabel. Kalau BI tools, data viz tools itu biasanya bentuknya drag and drop gitu. Nah, apa nih, kelebihan kekurangannya? Python itu bisa nge-handle data yang ukuran yang besar, jauh lebih besar daripada Excel. Sedangkan Excel nggak bisa. Excel itu ketika si row-nya ada 10.000 aja, itu akan, lemot. Dia, lama gitu ya nge-load-nya. Nah, kalau si BI tools itu, masih bisa lebih besar daripada Excel, cuman emang nggak secepat dari Python. Jadi kalau kita membandingin performa, yang paling bagus performanya untuk data yang besar, yang sampai jutaan gitu ya, row-nya sampai 1.000.000, 10.000.000 itu ya Python, gitu. Tapi BI tools masih bisa, setahu aku Tableau itu bisa sampai 10.000.000 gitu ya. Tapi kalau Excel udah nggak bisa, ini kayak maksimal berapa ratus ribu ya, kayaknya 100.000 aja udah ini banget, udah mentok banget gitu ya. Nah, kemudian untuk, nilai level statistik, uji statistik gitu ya, kayak melakukan advanced statistical hypothesis testing gitu kan, atau statistical modeling, R atau Python tuh bisa banget. Jadi orang-orang tuh kalau kalian tahu data scientist memang paling banyak nyentuh R atau Python, karena apa? Mereka bisa melakukan modeling gitu kan, ngehitung pokoknya, untuk statistik yang advance itu biasa pakai R Python, modeling juga pakai R Python. Nah, kalau misalnya spreadsheet sama Excel itu memang terbatas, ya dia hanya bisa melakukan, statistical analysis yang ada di Excel-nya aja, gitu. Tapi memang sering dipakai gitu yang, pokoknya, kalau nggak salah tuh analisa statistik yang, sering dipakai. Nah, kalau BI tools itu juga sama, basic aja, basic kayak Excel, cuman beberapa BI tools itu bisa, punya, kelebihan untuk diintegrasikan dengan Python atau R, gitu. Nah, terus kalau Python itu bisa nge-handle data dari berbagai, multiple source gitu ya. Misalnya satu dari, database, satu lagi dari Excel, satu lagi dari ini, itu gitu kan. Tapi kalau spreadsheet Excel, ya terbatas gitu kan. Kalau BI Tools juga bisa menge-handle dari berbagai, multiple data source. Itu untuk data visualization tools gitu ya. Untuk, ya udah Kak, dari semua itu, apa nih yang perlu kita pakai gitu kan. Mau belajar nih Kak, bikin visualization tools. Nah, kalian bisa pakai Looker Studio. Kenapa? Memang Looker Studio itu dia, environment-nya Google, gampang banget.
bisa langsung dicari aja, buka aja webnya. Biasanya dia nge-consume data dari Google Sheet gitu, tapi bisa yang lain juga setahu aku ya. Jadi lebih, untuk, apa namanya, berintegrasi ya, misalnya kalian pengen sharing sama teman-teman, itu gampang pakai Looker. Dan juga untuk, apa namanya, bikin chart-nya itu gampang. Jadi kalian bisa belajar bikin chart, bikin dashboard, pakai Looker, gitu. Oke, kita masuk ke sisi simulation. Kita langsung masuk ke sisi simulation. Nah, pertama kita akan melakukan import ya. Di sini, udah ada datasetnya. Kayaknya juga Kak Maria udah share datasetnya. Mungkin teman-teman bisa sambil dicoba juga gitu ya. Sambil di-download juga dulu nih datasetnya. Aku udah download. Jadi datasetnya itu tentang apa? Tentang Netflix movies and TV shows. Jadi, film-film dan TV shows yang ada yang ada di Netflix gitu ya. Dengan berbagai atributnya gitu. Nah, ini udah aku download, tinggal aku, import aja ya. Tinggal aku import nih. Jadi ini apa namanya, adalah datanya. Sekarang aku pengen import dulu. Jadi, gimana nih untuk mengimport data? Mengimport data adalah kita pilih file, ya, terus pilih nih import. Nah, dia akan ngasih pilihan, kamu mau import dari mana? Gitu. Ini agak lemot ya. Tuh, coba buka lagi, import. Oke. Nah, di sini bisa dari drive ya, drive yang udah kalian punya, atau ya upload aja dari PC, dari lokal, dari laptop kalian. Misalnya aku download-nya di sini. Kemarin di sini ya, open. Jadi akan nge-reload. Kemudian nge-reload. Nah, dikasih pilihan nih, oke, diimportnya ke mana? Bisa buat spreadsheet baru ya, nanti dia akan muncul lagi nih link spreadsheet baru. Atau ya udah pakai spreadsheet yang di sini aja, tapi pengennya di, sheet yang baru. Atau bahkan, ya udah aku pengennya langsung di sheet yang lagi on aja nih, replace replace current sheet bisa, atau replace spreadsheet bisa. Atau append to current sheet itu juga bisa. Nah, ini terserah ya. Cuman kalau aku pilih yang insert new sheet. Nah, ini di-tag automatically aja. Ini import data. Dia akan langsung, nah, ke-reload. Kayak gini datanya ya. Jadi ada beberapa kolom, ada show ID, ada type, ada title, director, cast, country, date edit, release year, rating, duration, list in, sama description. Gitu ya. Kita akan mulai dari mana? Kita akan mulai dari handle irrelevant data dan exclude outlier. Gitu ya. Karena, untuk analisaku gitu ya, aku pengen handle dulu nih data yang nggak kepake. Analisaku tuh nggak akan pakai nih list in sama description. Udah gitu ya, satu kolom, satu row ini datanya banyak nih, besar-besar, gitu ya. Oke, kalau gitu kita hapus aja deh, kita hapus aja si, apa namanya, kolom K sama L ini, karena nggak kepake gitu ya. Ini bisa di-select aja gitu ya, terus klik kanan delete, gitu. Kemudian kita akan, remove duplikat. Nah, untuk remove duplikat kalian harus select dulu nih seluruh datanya, seluruh data yang kalian mau remove duplikatnya. Cara cepatnya bisa pilih yang ini, kotak yang abu-abu ini kalian klik ya, misalnya ulang ya, klik akan seperti ini. Dia akan nge-select seluruh seluruh row dan seluruh kolom. Tapi kalau misalnya, aku pengen yang, kolomnya pengen sampai J aja, nggak pengen K sampai L, kalian bisa, misalnya pencet dulu nih di, apa namanya, sel yang paling ujung di A1, kemudian kalian pilih shift, jadi di keyboard kalian ya, kalian pencet bersamaan shift control down arrow atau panah ke bawah ya kan, dia akan nge-select seluruh, row ke bawah dari
A1 sampai A ke bawah semuanya yang keisi gitu ya, dan sambil, pencet lagi shift control right arrow gitu ya. Dia akan select seluruh kolom yang ada di sebelah kanan. Ini ya, shift control down arrow dan shift control right arrow gitu. Nah, dia udah nge-select nih seluruh row dan kolom yang ada datanya, yang terisi gitu ya. Nah, kalau udah ke-select, kita bisa langsung pilih bagian data. Ya, bagian data, pilih namanya data clean up. Bagian data clean up. Kita pilih yang remove duplicate. Nah, di sini jangan lupa centang dulu nih, data has header row. Biar apa? Biar header-nya ini nggak dianggap sebagai data juga gitu ya. Takutnya nanti ada yang sama malah kehilang. Padahal kan sebenarnya ini bukan data kan. Header ini bukan data. Jadi kalian harus centang yang ini ya, harus dicentang. Kemudian kalau udah ini tinggal pilih remove duplikat. Nah, di sini ternyata memang tidak ada duplikat ya yang ditemukan. Kita punya 8.800 unique row. Oke. Nah, nextnya apa? Nextnya kita akan exclude outlier. Gitu ya. Kita akan tadi kita udah ini ya, handle irrelevant data. Kita juga mau exclude outlier. Nah, exclude outlier itu gimana? Kita akan exclude outlier dari si kolom duration. Tapi mungkin sebelum ke sini gitu ya. Ini agak lompat sedikit ya. Kita akan bagian ke handle missing data. Tadi kita udah remove duplikat ya. Tadi kita udah remove duplikat, ini udah kita lakukan ya. Kita ke handle missing data dulu. Kita akan menggunakan filter gitu ya. Nah, gimana cara menggunakan filter? Ya, gimana cara menggunakan filter? Pertama, pastikan data kalian itu sudah ke-select, sudah ke-highlight seperti ini. Ya, caranya sama kayak tadi, bisa langsung klik kotak yang ini nih, kotak yang abu-abu. Make sure ini dia warnanya biru lah, gitu ya, udah ke-select. Kalau udah ke-select gimana? Kita bisa ke bagian data, terus pilih create filter, ya, yang gambarnya corong. Atau di sini ada langsung nih, shortcutnya, create filter, sama aja. Nah, ini kalau udah ada hijau-hijau gini nih, ada hijau-hijau yang garis-garis ini namanya filter. Filter tuh fungsinya apa? Filter itu adalah ibaratnya dia akan unik gitu kan. Dia akan ngasih tahu, oke, untuk kolom type unik, isi datanya secara unik tuh ini loh, kategorinya ini loh. Ya, misalnya kita lihat nih filter. Oh, type itu isinya ada apa? Ada movie sama TV show gitu. Show ID ada apa? Ada banyak nih ya, dari S1 dan seterusnya. Nah, gimana cara taunya kita data yang kosong dari mana? Dari si filter itu sendiri. Karena apa? Dia bisa juga nge-detect data yang kosong. Contoh ya, kita akan ngefilter si director. Ketika kita klik filternya, di bagian paling atas itu ada dalam kurung blank. Ya, dalam kurung blanks itu artinya adalah data yang kosong. Nah, coba kita pilih ya, kita mau ke si data yang kosong, kita lihat mana sih yang kosong. Caranya gimana? Kita clear dulu nih ya. Kita pilih clear, kemudian kita select lagi nih yang blank, biar ada tanda centang. Ketika kita udah pilih, kita klik OK. Nah, dia akan ngefilter nih, oke ini row dari row di kolom director yang kosong. Kayak gitu. Nah, ini banyak ya, nggak mungkin dong kita buang, ya kan? Nggak mungkin kita buang, yaudah kita biarin aja deh. Nggak usah dipapain, kita biarin aja dulu. Itu juga bisa. Nah, itu untuk handle missing value. Nah, tapi kalau kalian perhatikan, di sini ada satu kolom yang penting, yaitu apa? Show ID. Show ID, biasanya kalau di dalam satu tabel itu ada kolom namanya ID, atau unique value, atau unique key, atau primary key. Nah, kolom itu nggak boleh kosong. Karena apa? Itu menunjukkan ID dari sebuah record. Jadi, ID dari satu record yang ini adalah si S1 penandanya. Kalau dia kosong ya artinya kita nggak tahu ini siapa yang lagi dilihat nih title movie-nya, nggak ada yang tahu, makanya dia nggak boleh kosong. Nah, kita cek aja nih yang show ID ada nggak yang kosong. Oh, ternyata nggak ada yang kosong nih, aman gitu ya. Berarti kita biarin aja.
Nah, itu untuk remove apa namanya? Handle missing data ya, pakai filter. Oke, tadi kita balik lagi ya. Kita balik lagi, kita akan nge-exclude outlier. Nah, tahapannya gimana sih untuk nge-exclude outlier? Caranya sama yang tadi udah aku ajarin. Jadi kita akan menghitung dulu nih Q1-nya berapa, ya kan? Pakai rumus ini. Jadi rumusnya quartile, kemudian buka kurung, terus select kolomnya gitu ya, kolom data yang mau kalian cek quartile-nya dan koma 1 karena kita akan hitung di Q1, quartile 1. Kalau Q3 sama ya, ini kolomnya juga sama harusnya, kemudian koma 3. Nah, untuk EQR sendiri, EQR itu adalah interquartile range. Ya, rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Nah, ini typo ya. Q3 dikurang Q1, bukan Q2. Q3 dikurangin Q1. Nah, kalau lowernya adalah Q1 dikurangin Q1 dikurangin 1,5 kali dari IKR. Oh, ini salah. Ini dia nunjukin ini ya, guys. Dia bukan key-nya, dia nunjukin indeksnya. Indeksnya ya. Ini maksudnya adalah informasi di kolom key ya, key row 3 dikurangin key row 2. Nah, untuk lower sendiri adalah informasi di kolom key 2 berarti yang ini ya, dikurangin dari informasi di kolom key 4 dikali 1,5 gitu. Upper berarti ditambah gitu ya. Oke. Sebentar. Nah, kita akan nge-remove data dari apa namanya? Yang ada di aku share ke sini lagi ya. Jadi kita akan nge-remove outlier, kita akan ngedetect outlier dari ini nih duration. Karena ya cuman dia nih satu-satunya kolom yang isinya datanya angka ya. Nah, bentar aku udah punya rumusnya. Jadi kalau kalian perhatikan ini nggak langsung nih kebacanya sebagai angka. Kenapa? Karena dia ada kata-kata minnya nih. Ya, dia ada 2. Ini juga nih sama nih 2 season. Ini tidak terbaca sebagai angka. Berarti apa? Kita harus menambahkan kolom baru dari duration yang udah kita convert ke angka semua gitu. Tapi satuannya harus sama. Agar apa? Biar kita tahu nih ya angka antara kolom row 1 dan row 2 itu memiliki satuan yang sama. Kan kalau kita bandingin kan takutnya kalau nggak ada kata-kata min atau seasons kan orang bingung ya. Ini berarti lebih lama yang 90 dong, ya kan? Padahal lebih lama yang 2 season gitu. Makanya kita harus nge-convert nih, nambah kolom baru untuk meng-convert kolom duration yang seperti ini. Nah, di sini aku akan nambah namanya duration dalam kurung minutes gitu. Ya, aku pakai rumus. Rumusnya sebenarnya nggak yang sesulit itu, cuman untuk aku dapetin rumusnya, jujur aja ya, aku menggunakan ChatGPT. Jadi sebenarnya kalian nggak usah yang pusing-pusing, Kak, aku nggak hafal formulanya, aku nggak hafal fungsinya, nggak perlu hafal banget gitu, karena ya kalian bisa simply menggunakan AI, ChatGPT gitu kan. Nah, ini rumus saya. Aku udah tes juga, rumusnya udah sesuai. Nah, jadi apa nih yang dilakukan? Dia akan ini nih mencari regex. Regex tuh kayak dia mencari dari apa? Dari row yang ada di sini, ya kan? Dia akan mencari kata-kata min. Nah, kalau ketemu apa? Koma gitu kan. Kalau ketemu apa? Kalau ketemu kita akan mengambil ya regex extract. Ngambil regex extract ini emang functionnya untuk ngambil mengambil ekstrak angka. Pokoknya yang isinya angka di format ke value. Nah, kalau nggak ketemu kata-kata min, maka apa? Gitu ya. Ini pakai if function juga nih guys, pakai if function juga. Kalau nggak ketemu kata-kata min, maka lakukan yang kedua ini.
Yang kedua ini adalah, ya udah kalau nggak ketemu kata-kata min, cari yang ada kata-kata season-nya. Nah, kalau udah ketemu ngapain? Kalau udah ketemu kita akan ngeekstrak angkanya ya. Kemudian kita kali 480. 480 ini adalah convert season ke minutes. Jadi aku anggap kalau nggak salah ya satu season itu 8 episode, satu episode itu 1 jam. Gitu. Aku anggap seperti itu. Jadi isinya akan durasi semua, minute semua. Gitu. Ini aku enter ya. Nah, dia akan nge-default nih, autofill. Ini klik oke aja. Tuh. Oke, sekarang kita akan menghitung outlier dari si kolom duration minute ya. Kita udah berhasil meng-convert minute dalam format satuan menit. Nah, aku akan nambahin di sini ya, outlier. Caranya gimana? Tadi pakai perhitungan yang tadi. Jadi kita akan hitung Q1, Q3, IKR, dan ini lower ya. Lower, ini upper. Salah. Ini upper. Ya, rumusnya kayak tadi yang udah aku jelasin sama dengan quartile. Ini adalah function yang disediakan. Quartile gitu ya. Kita akan menghitung quartile dari apa? Buka kurung, kolom ini, kolom K. Tapi kita menghitung di kuartal berapa? Kuartal 1,1 gitu ya. Tutup kurung. Oh sorry. Dia harus, kenapa dia nggak mau? Karena apa? Dia membaca di sini adalah sebagai rumus. Ya, karena apa? Ini kan bentuknya rumus ya. Jadi gini teman-teman, ini perlu diperhatikan juga. Ketika setiap kalian melakukan menghitung formula, aku saranin untuk kalian copy gitu ya. Copy as value. Karena apa? Kalau misalnya bukan kalian yang megang nih sheet-nya, ternyata ada yang otak-atik satu aja yang salah, misalnya ini kehapus ya, ini pasti error. Nah, kalian bingung nih apa nih isinya gitu kan. Apalagi si orang itu bingung lah, apalagi misalnya nggak ngerti rumusnya gimana cara benerinnya. Nah itu, maka ketika kalian membuat rumus harus di copy paste as value. Jadi ini isinya bukan rumus lagi tapi udah angka ya. Nah kita balik lagi. Oh dia masih nggak mau, kenapa? Karena dia harus fully, oh ini mau kok, coba ya kita hitung. Oh nggak mau deh. Berarti dia harus fully row yang isinya angka aja. Ya kita select aja berarti. Kita select ini sampai sini. Sampai bawah. Ini diklik enter. Ini nggak mau ya. Kuartal dari, kita format dulu sebagai angka. NA ya. Kalau misalnya kita masukin di sini, apa dia NA ya? NA itu artinya datanya nggak ada. Oke. Kalau kayak gini ya, kadang-kadang ini juga keterbatasan dari si Google Sheet. Biasanya aku akan nge-copy dulu di sheet baru gitu. Nge-copy dulu di sheet baru. Jadi misalnya ini aku copy aja. Copy, aku taruh di sini. Paste. Ya, kita hitung lagi. Kikian ini ya di sini sama dengan quartile dari si ini sampai sini sama 1. Kok NA juga ya? NA itu adalah harusnya dia mau sih.
Kita cari tahu bareng-bareng ya. Iya, harusnya udah bener sih. Dia harusnya kuartal datanya Oke. Ini aku nggak tahu kenapa dia tiba-tiba nggak mau kebaca. Jadi kebaca sebagai NA. Coba kalau di bawahnya. Coba kalau misalnya kita formulain ini ditambah ini. Oh, dia mau sih. Ini mirip seperti kuartalnya. Kenapa dia tidak mau? Oke, kalau misalnya nggak mau, kita pakai rumus ini aja ya. Kita pakai rumus dari si kuartal itu sendiri. Rumus dari kuartal adalah 1 ditambah N1 dibagi 4. Oke. 1 dikali N1 dibagi 4. Jadi ini rumusnya, aku copy aja ke sini. Kita hitung aja langsung. Oh, kita harus hitung dulu nih jumlah datanya ada berapa. Jumlah datanya adalah pakai pound. Pound dari ini. Ya, jadi sama dengan 1 dikali N itu kan berarti ini ya. Plus 1 tutup kurung dibagi 4. Nah, ini dikunci aja. Nah, ini kuartal satunya. Kok gede ya? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ke kuartal 3-nya. Ini rumusnya ada di sini. Rumusnya berarti adalah sama dengan, ini copy aja ya sama kayak tadi. Copy aja ini. Cuman kita ganti ininya depannya 3. IKR berapa? Tinggal kita kurangin nih. Q3 dikurang Q1. Sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, ini IKR-nya. Jadi kalau lowernya berapa? Lowernya adalah Q1. Ya. Q1 ini dikurang dalam kurung 1,5 kali dari IKR. Gitu. Tutup kurung. Nah, ini adalah lowernya. Uppernya adalah berapa tadi? 1,5 kali. Q3 ditambah 1,5 kali dari IKR. Nah, ini uppernya. Oke, itu untuk si perhitungan outlier gitu ya. Artinya apa? Ketika datanya lebih kecil daripada lower, nilainya akan termasuk outlier. Ketika datanya lebih besar dari upper, makanya datanya akan termasuk outlier. Nah, kita bisa tambahin nih rumusnya. Copy lagi ya di sini ya. Oke, aja di sini biar gampang. Oke, jadi kita akan deteksi mana yang outlier, mana yang bukan. Ya, sama dengan ini adalah pakai rumus if function. Jadi kalau misalnya if gitu ya, kalau misalnya nilai yang ada di sini lebih kecil daripada lower atau lebih besar daripada upper, masuknya ke outlier. Berarti kita akan mengkombinasikan if dengan rumus OR. Jadi kita akan pakai OR juga di sini. If gitu ya, kalau OR si ini ya lebih kecil daripada si ini kita jangan lupa harus dikunci
dikunci biar nggak berubah, atau si K2 lebih besar dari ini juga harus dikunci, ya kan. Kemudian tutup kurung, ya kan. Kalau misalnya OR ini memenuhi gitu ya, ini lebih besar, ini lebih kecil daripada lower, lebih besar daripada upper, maka berikan apa? Berikan misalnya kayak nama gitu ya, outlier. Ya kalau bukan berarti non. Gitu. Klik enter, nanti dia langsung muncul. Kita double klik aja, nanti muncul. Tapi ini kayak rumusnya masih kurang tepat. Aku harus cari tahu dulu rumusnya bener apa enggak ini perhitungan. Cuman beneran udah sama kayak tadi yang udah aku jelasin. Ini harusnya bisa ya. Jadi perhitungan Q ini bisa pakai kuartil gini, atau pakai persentil. Ada nggak ya dia persentil? Persentil juga bisa. Misalnya dia persentil dari data ini, tapi ke 25 kalau nggak salah ya. Oh dia NA juga. Kayaknya dia ada salah di rumus. Aku kurang tahu ini kenapa ya dia nggak mau ngasihin angka. Cuman harusnya bisa. Gitu. Jadi tadi pakai kuartil apa namanya? Mana sih, bentar. Kuartil dari si apa namanya? Datanya itu sendiri ya. Pakai rumus ini bisa. Gitu. Nah, nextnya apa? Kita akan mencoba melakukan analisa visualisasi gitu ya. Untuk melakukan analisa visualisasi sebenarnya nggak semua hal harus kita cek gitu ya. Pertama kita bisa misalnya ya simply apa namanya, kita list down apa yang mau kita cek. Yang pertama, oke, kita pengen cek persentase antara tipe show ya, antara TV show atau movie. Yang kedua kita akan cek gimana sih tren gitu ya, jumlah title yang rilisnya di atas tahun 2000. Oke, kita langsung aja ya. Jadi nanti kita akan pakai bisa aku nunjukin satunya pakai formula, satunya lagi pakai pivot table. Cuman akan lebih paling enak itu pakai pivot table gitu ya. Nah, di sini mana yang akan kita pivot? Kita akan menggunakan sampai durasi menit ini ya. Kita select dulu. Jadi, aku pakai formula dulu. Jadi formulanya apa? Misalnya kita pengen lihat persentase antara jumlah show ID sama si TV show. Kita akan menghitung jumlah show ID terhadap type yang beda ya. Kita hitung show ID terhadap type yang beda. Nah kan isinya cuma movie sama TV show. Aku select aja nih si si dua kategori itu. Taruh sini aja deh. Ya. Kita akan menghitung, ini kan type-nya. Ya kan? Ini adalah nantinya akan jumlah show ID. Ya. Rumusnya gimana? Kita bisa pakai namanya count unique if atau count if. Kalau di Google Sheet dia ada namanya count unique if. Jadi apa? Count unique if ini dia bisa menghitung secara unik tapi pakai rumus, pakai filter. Dia hanya akan menghitung kalau ada syarat yang terpenuhi, ya. Nah, count unique apa? Count unique dari si show ini, ya. Kalau apa? Kalau misalnya kolom B-nya itu sesuai, misalnya hitung kolom yang A, kalau misalnya si kolom B ini, ya, kolom B ini tipenya si movie aja. Tipenya si movie aja, tinggal diklik movie. Jadi ini adalah yang akan di count, ya. Ini adalah syaratnya yang harus dipenuhi, gitu. Tutup kurung, keluar nih. Ini tinggal di drag ke bawah aja. Karena apa? Ini sama aja, cuma dia akan mengganti si syaratnya memenuhi apa. Nah, ini kan aku udah masukin angkanya, aku masukin dari TV show. Gitu. Ini udah dari sini aja kita bisa bikin pie chart ya. Tinggal di highlight aja. Kalian highlight ya, terus pilih insert, pilih chart. Nah, ini pie chart. Kayak gini. Nanti tinggal disesuaikan aja. Kalau kayak gini, apa nih yang perlu kita ganti? Pertama kita ganti judul ya. Misalnya apa? Percentage by type misalnya. Gitu. Oke. Ya.
Terus sekarang kita akan menghitung jumlah title terhadap waktu, terhadap tahun. Nah, sekarang kita pakai pivot. Aku akan menghitung menggunakan pivot. Jadi aku meng-create pivot table. Caranya gimana? Kita highlight lagi tabel data yang mau kita pivot ya. Kita highlight aja, terus klik insert, pilih insert pivot table. Nah, dia ngasih tahu nih, kamu mau bikin pivotnya di sheet baru atau yang existing? Existing berarti udah ada. Aku pilih yang existing aja. Sheetnya aku pengen di sini, di bawah ini biar gampang. Gitu, klik OK. Create. Nah, ini adalah pivot table. Dia akan muncul seperti ini. Nah, kalian bisa drag and drop aja kalau di pivot table. Apa yang mau kalian hitung? Karena aku akan menghitung jumlah title, aku akan ngedrag title ke value. Ya, aku hitung based on apa? Based on count unique misalnya. Count unique itu kan. Nah, kita akan menghitung si title ini berdasarkan apa? Berdasarkan tadi apa? Release year ya. Kita akan lihat per release year. Jadi per tahun. Oke, di tahun 1925 ada 1 nih, 42 ada 2 dan seterusnya. Nah, tahun ini juga bisa diurutkan ya. Dari yang mau ascending apa descending. Dari yang paling lama apa yang paling terbaru. Ya. Nah, sekarang kita pilih lagi. Kan jangan lupa filternya kita pengen tahunnya itu di atas 2 tahun 2000. Artinya kita harus masukin releaser ini ke filter. Di drag aja. Nah, kita pilih nih filternya mau kayak gimana. Karena kita pengen di atas tahun 2000 aja, kita akan pilih filter by condition. Nah, ini jangan non ya, pilihnya yang greater than or equal tuh. Jadi di atas nilai tersebut, tapi nilai tersebut tetap masuk. Nah, karena aku pengen di atas tahun 2000, aku akan pilih 2000. Jadi 2000 ke atas lah ibaratnya gitu. Nah, ini adalah jumlahnya. Nah, untuk bikin chartnya tinggal kalian highlight aja gitu ya. Bikin highlight, tinggal di highlight, insert gitu ya, terus chart. Dia akan muncul kayak gini. Kemudian apa nih yang bisa kita lakukan untuk nge-enhance si chart kita? Satu, kita bisa ngasih namanya data label. Data label. Nah, untuk edit chart kalian bisa pilih ini ya. Bubble 3 di sini di ujung edit chart. Nah, ini aku akan menunjukkan data label ya dari titik dengan pilih customize. Customize di bagian series, buka aja di bagian series. Nah, ini dicentang nih data label. Muncul nih tiap tahunnya berapa gitu. Apalagi yang perlu kita ganti, misalnya ini apa? Kita ganti tadi kan sesuai dengan ini number of title with release year di atas 2000 gitu. Oke, next kita mau cek apa lagi? Next kita tadi ini udah ya, dua ini udah kita berhasil cek. Oke, sekarang kita pengen cek number of title by edit year. Jadi tadi kan release year, sekarang by edit year tapi di atas tahun 2008. Kemudian kita juga akan cek top 5 movie yang punya duration tertinggi. Top 5 movie yang punya duration tertinggi. Gitu ya. Balik lagi ke sini. Kita pakai pivot table aja. Pivot table emang paling gampang sebenarnya. Yang tadi kita nggak usah ulangin tahapan untuk nge-select data. Ini tinggal kalian copy aja nih. Nih ya, kalian select nih pivot yang ini, taruh di bawahnya untuk bikin yang baru. Jangan ditimpa ya. Kalau ditimpa nanti yang ini akan berubah nih. Data yang ada di chart ini akan berubah. Jadi harus kalian copy ke row baru. Nah, sekarang kita pengen by edit year. Tapi edit ini bentuknya tanggal, date edit. Berarti kita harus apa? Kita harus tambah kolom baru untuk mengekstrak tahunnya aja. Nih kalau kita lihat lagi ke apa namanya? Datanya ya. Dibentuknya tanggal semua nih. Edit year. Oke, kita tambahin deh satu kolom baru, isinya adalah tahun dari edit year. Edit year. Nah, rumusnya apa? Rumus year aja. Dia akan nge-ekstrak tahun dari si ini. Klik enter.
Oke, ini kita ganti dulu jadi date. Year dari ini, tapi ini adalah angka, number. Nah, gitu. Numbernya udah pakai. Ya, jadi dia akan nge-ekstrak. Tadi kenapa terjadi seperti itu? Karena aku copy dari sini, dia kebacanya sebagai tanggal gitu ya. Sedangkan hasil ekstrak dari year ini hasilnya angka. Jadi 2021 itu diubah sama si Excel ke bentuknya format angka tanggal gitu. Jadi ini harus kalian ganti dulu, reformat, pilihnya yang number gitu. Tinggal di drop aja, double klik ke bawah, nanti dia langsung ikutin gitu. Jangan lupa kalau habis bikin formula, di copy ya, di paste as value gitu ya. Ini udah angka. Nah, tadi mana ini di sini nih. Oke. Karena dia udah masuk ke dalam range pengambilan data ya, akan muncul nih edit year secara otomatis. Tapi kalau nggak masuk, kalian bisa ganti range-nya di sini. Gitu ya. Karena udah masuk, aku tinggal pakai aja edit year, aku taruh di row. Tadi ngegantiin yang release year. Oh, salah deh. Nah, ini aku salah nih, aku ngeditnya malah di atas. Berarti yang ini. Oh, ini? Yang ini. Ini juga deh. Kalian edit. Nah, ini tinggal di remove aja, ganti dengan edit ya. Ini juga kita pilih filternya yang di atas tahun 2008. By condition greater than or equal to 2008. Ya, reproduce. Udah deh, tinggal dibikin aja nih, di select gitu ya. Insert, kemudian chart. Nah, ini hasilnya. Ini jangan lupa diganti judulnya ya, atau terus kemudian dimunculkan apa namanya si data labelnya. Ini kita edit dulu. Buka chart editor, ini customize, series, kemudian dicentang nih data label. Ini tinggal diedit aja. Number of title with year di atas 2008. Nah, kata nih, oke, paling tinggi ternyata di 2020 gitu. Ini untuk di atas tahun 2008. Oke, next apa lagi? Kita akan cek tren jumlah movie dengan durasi tertinggi gitu kan. Pakai pivot aja, ini tinggal kalian copy aja, copy, terus misalnya paste di sini gitu ya. Ya, terus ini edit. Ini kita close dulu deh. Ini pilih edit. Kita edit lagi ya. Jadi kita akan masukin, sekarang bukan tahunnya yang kita hitung, bukan si title yang kita hitung, tapi durationnya. Sorry, durationnya kita hitung. Dengan apa? Kita oh ini ada NA, pantesan angkanya tadi nggak mau. Bentar ya guys. Jadi ternyata di duration ini ada rumus yang nggak ke-detect. Coba kita filter dulu ya. Jadi dia kebacanya sebagai bukan value. Oh ini nih, karena dia jadi data ini kenapa dia nggak mau kebaca? Karena di kolom duration ini nggak ada datanya, sedangkan malah isinya di rating gitu ya. Tapi karena let's say aku nggak berani nih, aku takut salah, bisa aja ini bukan duration. Jadi aku delete aja dia.
aku delete aja, remove. Karena ibaratnya durationnya kosong lah gitu. Ini klik all aja. Select all, kemudian kita klik OK. Oh, nah kalau tadi nggak ada NA, maka rumusan tadi bisa nih. Kita hitung ulang ya. Yang quartile sama dengan quartile dari si kolom L, 1. Ini berarti sama dengan quartile dari kolom L, 1. Jika R berarti sama dengan Q3 dikurangi 1. Sorry. Ini 0,3. Oke, ini berarti Q1 ditambah ini dikurang 1,5 dikali dari IKR. Ini berarti D3 gitu ya, ditambah dari 1,5 kali dari IKR. Nah, ini baru detek nih yang benar nih. Karena tadi rumus outlier nggak kita otak-atik, dia akan secara otomatis keganti gitu ya. Nah, inilah yang aku maksud, pivot juga bisa ngebantu kita untuk ngedetect data yang kosong gitu. Karena tadi udah kita remove ya, nanti pivotnya akan berubah. Nggak muncul lagi yang NA gitu. Memang kalau aku sendiri ya, proses untuk enhancing si tabel dengan proses EDA itu kayak apa ya, kayak iteratif, bolak-balik gitu. Pasti ada aja yang akan kita tambahin, kita kurangin gitu-gitulah. Memang itu proses namanya EDA. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini udah berhasil, kita tinggal select aja. Kita create, insert gitu ya, insert chart. Oh, ini udah nih, sorry. Bukan yang ini. Kita akan menghitung. Oke, tadi kita udah menghitung jumlah title by tahun gitu ya. Sekarang kita akan menghitung top 5 movie dengan duration tertinggi. Ya. Nah, dengan pivot yang tadi aku salah nih. Jadi pakai pivot yang sama, kita edit aja. Oke. Yang kita akan hitung adalah apa, value dari duration ya. Ini udah benar nih durationnya. Tapi by apa? By title. Ya kan, karena kita pengen tahu yang durationnya paling lama sama yang paling rendah. Nah, tapi jangan lupa, dia tipenya movie aja. Jadi movie kita drag ke filter. Ya, pilihnya yang movie aja. Oke. Nah, kayak gini kan, Kak, kalau kayak gini gimana cara taunya sih kita mana yang paling tinggi, mana yang enggak gitu kan. Nah, kita bisa urutin nih. Kita bisa urutin tabelnya berdasarkan apa. Ini short ya, pilih short by sum of duration. Karena kita pengen mengurutkan berdasarkan durasinya. Berdasarkan udah durasi tertinggi tadi ya, tertinggi yang top 5-nya, berarti yang kita akan nge-sortnya ordernya descending. Gitu. Nah, ini adalah hasil. Untuk bikinnya ya kita select aja yang 5 tertinggi. Kita select, kita klik insert, pilih yang chart. Nah, dia defaultnya line, tapi ingat nggak boleh line ya kalau misalnya perbandingannya itu adalah kategori. Jadi kita ganti nih chart type-nya menjadi nih, bar chart. Apalagi yang bisa kita enhance, aku akan nambahin data label ya. Data label di sini. Gitu. Jadi tinggal diganti judulnya gitu. Nah, itu untuk hasil dari EDA kita ya. Memang yang paling banyak porsi memakan waktu adalah proses tadi, EDA tadi gitu ya. Nah, itu untuk simulation hari ini. Kalau sama kalian perhatiin Kak, banyak banget nih rumus yang harus dihafal gitu kan. Sebenarnya nggak harus hafal, yang penting kalian tahu cara pakainya. Untuk cara tahu mana nih formula yang tepat, kalian bisa pakai ChatGPT ya. Tadi aku rumus yang regex gitu ya, aku cari di ChatGPT aja ya. Bisa pakai ini ask question atau si spreadsheet atau si Google Sheet, dia ngasih fitur
GPT yang ke-integrate di Google Sheet. Nah, tapi kalian harus download dulu. Jadi itu namanya extension. Cara downloadnya adalah di bagian extension, ini pilih add-on, nanti pilih nih get add-on. Tinggal diinstal aja, pilih yang GPT for Sheet and Docs. Nah, untuk mengaktifkan ini kalian harus pilih enable GPT function. Ya. Ini misalnya contoh nih, aku di sini nih, aku udah enable GPT function. Ada datanya seperti ini, alamatnya seperti ini, satu data. Aku pengen pisah-pisahin jadi state, country sama street dan city aja. Kita bisa pakai namanya GPT extract. GPT extract gitu ya. Extract apa? Extract ini tapi sesuai dengan keterangan ini, state gitu kan. Extract apa? Extract state-nya. Bisa nggak? Ini tinggal, ini dikunci aja nih, karena kan tabel satu. Dikunci aja, biar nggak geser, kita drag. Gitu. Jadi akan nge-extract based on country, street, city, streetnya juga gitu kan. Terus juga ada namanya GPT format. Ini untuk bisa nge-format, misalnya ada data nih ya, ini format table, date-nya kok aneh banget nih, susah banget gitu kan. Kita bisa nyamain format, misalnya GPT format. Misalnya kita pengen formatnya ISO deh, ISO date gitu ya. Ini tinggal di drag aja. Gitu ya. Jadi jangan lupa kalau mau pakai GPT, di-download dulu di bagian add-on, get add-on. Kalau udah, make sure di sini muncul nih. Kalau udah muncul, pilih enable GPT function. Baru kalian bisa pakai GPT function. Gitu. Ini udah. Oke, mungkin masuk ke sesi Q&A. Dari teman-teman nih, ada yang mau ditanyakan? Suaraku terdengar kah? Kedengeran, Mar. Oke, sip. Kalau gitu untuk sesi Q&A-nya akan ada sehabis ini, Kak. Jadi sehabis ini aku akan sedikit ngejelasin tentang review dan assignment. Nanti kita mungkin get back lagi di sesi Q&A sehabis ini, Kak. Gimana? Oke, boleh. Oke, sip. Kalau gitu thank you so much Kak Deta untuk penjelasannya tadi. Teman-teman boleh nanti kalau ada pertanyaan bisa drop di link Slido yang tadi dibagikan Mimin YouTube. Dan aku izin untuk take over sebentar ya, Kak. Thank you Kak Deta. Oke teman-teman, nah tadi kita udah dengerin nih mengenai simulation yang sudah dibawakan oleh Kak Deta. Nah, aku mau nanya dulu nih, teman-teman ngerti gak sih atau tahu gak sih kalau di data analytics kita nggak hanya belajar mengenai teori, tapi juga harus menguasai berbagai tools kalau menjadi data analis. Boleh dong ketik 1 atau ketik 2 nih, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum sih? Yuk, boleh dijawab dulu biar aku tahu kira-kira teman-teman kira-kira udah pada paham belum ya? Oke, udah ada yang jawab satu. Nah, betul banget nih teman-teman, kalau ternyata baik banget loh kalau tools-tools yang harus dipelajarin sebagai seorang data analis. Nah, bagi teman-teman tuh pastinya apa aja sih harus pelajarin di data analis? Mungkin teman-teman masih bingung ya, karena terlalu banyak. Tapi tenang aja teman-teman, di data analis itu teman-teman kira-kira hanya perlu menguasai 2-3 tools yang benar-benar harus paham dan pakem. Nah, itu disesuaikan lagi di mana tempat teman-teman nantinya bekerja nih. Jadi teman-teman di full stack data analytics teman-teman boleh banget nanti ketika teman-teman belajar, teman-teman bisa dapetin nih berbagai tools yang akan dipelajari. Gak hanya satu tapi banyak ya teman-teman. Contohnya ada spreadsheet, Google Sheet, Looker Studio, BigQuery, Colab, TableView, Power BI, dan lain-lain. Jadi teman-teman nggak perlu lagi untuk pusing-pusing gimana sih menggunakan tools-toolsnya, karena nanti di full stack teman-teman bisa banget dapetin experience untuk belajar toolsnya dari beginner banget. Nah, untuk belajarnya juga, karena sekarang sudah semua terintegrasi AI, nah modul Review pun juga sudah terintegrasi dengan AI. Jadi di modul Review sendiri, teman-teman nanti sudah bisa mendapatkan modul yang terintegrasi AI, dan juga bisa mendapatkan AI 24/7 Learning Assistant dari Review. Nah, teman-teman juga ketika join ke full stack, teman-teman bisa dapetin 24/7 unlimited learning access, dedicated study group, live lecture with expert, dan juga